Assalamualaikum teman-teman. Jadi, kali ini kita mau membahas tentang penyakit-penyakit umum yang menyerang sistem reproduksi pada manusia. Tapi, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian sistem reproduksi? Nah, sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada pria berfungsi memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur. Sedangkan sistem reproduksi pada wanita berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Setelah kita tahu pengertian sistem reproduksi, kita langsung masuk pembahasan kita ya. Pertama, ada penyakit bernama klamida. Penyakit klamida cukup sulit bagi seseorang untuk mengetahui apakah mereka terkena penyakit ini atau tidak, karena kebanyakan kasusnya tidak menimbulkan gejala apapun pada awalnya. Beberapa gejala umum penyakit ini: pertama, sakit saat buang air kecil. Kedua, sakit pada bagian bawah perut. Ketiga, keluar cairan tak normal dari vagina atau penis. Keempat, rasa sakit ketika berhubungan seksual. Kelima, pendarahan vagina di antara satu menstruasi dan selanjutnya. Keenam, nyeri pada testis. Kedua, gonore. Gonore adalah penyakit sistem reproduksi yang umum, tapi bakteri tersebut bisa berpindah menginfeksi mulut, tenggorokan, mata, dan anus. Biasanya gejala akan muncul dalam 10 hari setelah terinfeksi. Berikut beberapa gejala penyakit ini. Pertama, cairan kental, keruh, atau berdarah keluar dari penis atau vagina. Kedua, sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil. Ketiga, darah haid yang sangat banyak atau pendarahan di antara jadwal menstruasi. Keempat, nyeri dan bengkak pada testis. Kelima, gatal pada anus. Keenam, nyeri pada saat buang air besar. Tiga, trichomoniasis. Penyakit ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit bersel satu yang disebut dengan Trichomonas vaginalis. Penyakit ini akan terjadi ketika berhubungan seks tanpa kondom dengan seseorang yang memiliki infeksi ini. Infeksi ini tidak fatal, tetapi dapat memicu komplikasi seperti ketidaksuburan dan infeksi jaringan kulit vagina atau selulitis pada wanita dan menyebabkan penyumbatan uretra atau lubang kemih pada pria. Berikut adalah beberapa gejalanya. Pertama, cairan vagina yang bening, putih, atau kehijauan. Kedua, keluar cairan dari penis. Ketiga, bau yang menyengat pada vagina. Keempat, gatal atau iritasi pada penis. Kelima, sakit ketika senggama. Keenam, sakit ketika buang air kecil. Keempat, herpes genital. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV yang memasuki tubuh melalui luka kecil di kulit atau selaput lendir. Orang yang terinfeksi virus ini tidak pernah menyadari dirinya telah terinfeksi karena herpes umumnya tidak menimbulkan tanda-tanda. Meski begitu, ada beberapa tanda dan gejala umum yang bisa kita rasakan. Pertama, terdapat benjolan merah kecil, kulit melepuh, dan luka terbuka pada genital, anal, serta sekitarnya. Kedua, sakit atau gatal sekitar area genital, bokong, atau paha bagian dalam. Ketiga, munculnya benjolan atau bisul yang biasanya disertai dengan rasa sakit ketika buang air kecil. Kelima, human papillomavirus atau HPV adalah salah satu virus yang umum tertular lewat hubungan seksual. Sama seperti yang lain, terkadang virus ini tidak menimbulkan tanda-tanda kemunculannya. Akan tetapi masih ada gejalanya ya. Berikut adalah gejalanya. Pertama, muncul daging kecil berwarna merah atau keabu
kelabuan di sekitar area genital. Kedua, beberapa kutil terletak berdekatan dan berbentuk seperti kembang kol. Ketiga, rasa gatal atau tidak nyaman di area genital. Keempat, pendarahan saat berhubungan seksual. Keenam, hepatitis. Hepatitis A, B, dan C merupakan virus yang menyerang hati dan dapat ditularkan melalui cairan tubuh ketika berhubungan seksual. Berikut ini adalah beberapa gejala penyakitnya. Pertama, lemah. Kedua, mual dan muntah. Ketiga, nyeri pada bagian perut. Keempat, kehilangan nafsu makan. Kelima, demam. Keenam, urin berwarna gelap. Ketujuh, nyeri pada sendi atau otot. Kedelapan, gatal. 9. Kulit berwarna kuning. Ketujuh, HIV merupakan salah satu virus yang cara penyebarannya melalui cairan tubuh. Virus ini mematikan sebab virus menyerang sistem kekebalan tubuh. Ketika sudah berkembang makin parah, virus akan berkembang menjadi AIDS. Ketika pertama kali terinfeksi, mungkin tidak menunjukkan gejala. Bahkan setelah bertahun-tahun tidak ada yang menyadarinya. Namun, kita bisa memperhatikan gejalanya yang mungkin muncul setelah 2-6 minggu terinfeksi. Pertama, demam. Kedua, sakit kepala. Ketiga, sakit tenggorokan. Keempat, pembengkakan kelenjar pada getah bening. Kelima, muncul ruam. Keenam, lemah. Gejala tersebut akan hilang seiring waktu, tapi virus ini akan tidur sementara dalam tubuh sampai sistem imun sewaktu-waktu melemah sehingga memunculkan gejala lagi. Berikut ini adalah gejala HIV tahap lanjutan. Pertama, pembengkakan kelenjar getah bening. Kedua, diare. Ketiga, penurunan berat badan. Keempat, demam. Kelima, batuk berdahak. Keenam, napas pendek. Pada stadium akhir, gejala yang mungkin muncul sebagai berikut. Pertama, kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Kedua, berkeringat di malam hari. Ketiga, menggigil atau demam tinggi. Keempat, pembengkakan kelenjar getah bening. Kelima, diare kronis. Keenam, sakit kepala berat. Ketujuh, infeksi virus lainnya akibat daya tahan tubuh melemah. Sampai segini dulu ya pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.